Hello guys. Welcome back to Sparkling Sparkling Online Online Service. Semoga kalian baik-baik saja dan di rumah aja ya. Tapi sebelumnya, coba ya, gue punya pertanyaan buat kalian berdua. Boleh. Apa yang bisa, kan kita selama ini udah lama ya ibadah online ya. Betul. Tentu ada perbedaan-perbedaan Ada yang sebulan. dirasakan. Ya. Lebih hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan ya. Ya, perbedaan antara ibadah di gereja dengan ibadah online. Betul. Apa yang bisa kalian lakukan hanya di ibadah online dibanding dengan ibadah di gereja? Oke, gue ya. Itu gampang tuh. Kalau gue selalu pakai baju tidur Oh, oke. ketika ibadah, tapi nggak pakai baju, cuma celana doang. Oh ya. Boxer doang, boxer. Bener. Lu juga? Selama ibadah kan lakuin itu doang. Gak pakai apa-apa? Nggak Gue pakai. pakai baju tapi boxer lah. Dia kan emang parah dia. Enggak, kalau gue lebih nyaman begitu. Oh iya. Gue orangnya, gue kalau udah nyaman susah gitu. Siap. Nggak bisa gitu. Jadi kalau ke gereja harus pakai rapi, mandi. Ini Enggak, ini bangun tidur langsung ibadah aja. Oke. Berekan tuh ya. Rambut kemana-mana kan. Udah jelek kalau orang nih. Lanjut, Aldo. Aldo, kalau lo apa, Dok? Perbedaannya itu pasti gak ada doir sih. Ya, jadi gue gak harus bangun Kacau. pagi. Kacau. Jadi gue bisa langsung ibadah. Kacau, guys. Bener kan? Bener gak? Jadi lu rindu karena nggak ada doir, nggak ada evaluasi juga lagi. Perbedaannya. Lu jangan menyudutkan gue gini dong. Siap. Gitu. Gak ada doir, gak ada evaluasi, jadi lebih enak. Lebih cepet ya, apalagi Betul, durasinya juga nggak terlalu panjang sama Ya, ibadah betul. online. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari ya, kita tuh rindu gak sih? Kayak kalian udah mulai kangen gak sih kayak makan siang sama-sama di Oh, iya, food bener. court, Ya. ya kan? Sampai sore. Sampai sore, terus abis udah nongkrong lama, yuk kita ke mall bareng-bareng. Iya, hangout, ya, Ya. bareng-bareng. Itu yang dirindukan ya. Memang ada perbedaan-perbedaan ya. Kapan lagi nonton khotbah Kak Edi, dengerin khotbah Kak Edi, ya kan? Iya. Terus nggak Nggak pakai pakai apa-apa. Sorry Kak Edi. Tapi Iya, saya kan? sungguh-sungguh dengerin. Iya. Terus, Oke. tapi kita juga jadi mulai merasa bahwa pertemuan ibadah kita jadi penting. Kayak Betul. doir, kita udah mulai rindu doir, Ya, guys. ya. Rindu evaluasi, Betul. rindu mendoakan, saling mendoakan. Ya, Ya nggak sih, betul. kita mulai ngerasa, Betul. ya pantas ibadah online kita awkward ya. Ya nggak sih? Iya. Aneh, karena kita ya nggak ada interaksi. Iya. Kangen tos-tosan depan pintu ya. Yoi. orang Iya. artis. Iya, terus kalau mau duduk di belakang, di depan dulu ya kakak. Iya. Iya. Bro juga gitu tuh bro, gue suka digituin soalnya. Makanya kadang lu suka datang telat ya. Oke. Nah, tapi gini, kita kan selalu pengennya ini cepat berlalu ya. Iya. Gue punya pertanyaan. Kalau corona berlalu, kita udah boleh ibadah lagi seperti biasa di gereja. Apa yang akan kalian lakukan? Ya udah. Kalau dari gue pasti pengen ibadah sih. Langsung doir. Biar gue percaya gini, teman-teman pasti kangen juga ibadah kan. Tentu. Biasanya doir tuh harus diguprak-guprak dulu kan pada doir, tapi kayaknya doir nih pasti bakal semangat gitu. Semua rebutan datang paling pagi. Betul, pengen ketemu gitu kan. Buka pintu gereja dulu kan. Barengan sama Kimin. Rame-rame buka pintu. Kalau lo, Fred, Ya kalau gue sih lebih lebih sukanya tuh kita ngobrol bareng ya di lounge gitu. Main Sharing, Otelo. main Otelo, main catur, main Uno atau apapun gitu ya. Nah, gue lebih suka suasana yang seperti itu sih dan itu langsung gitu loh. Benar. Beda sih rasanya. Beda. Futsal juga futsal. Udah lama udah lama nggak ada. Ya, semoga nanti kita bikin futsal lagi. kita bikin segala sesuatu kita udah pengen lakuin ya. Misalnya juga traktir minum es teh manis di food court, ya nggak sih? Boleh lah. Kita traktir teman-teman komsel kita. 3.000 ya, 5.000 lah, 5.000. Kita traktir semua karena kita mau rayakan pentingnya pertemuan ibadah kita. Bener. Wow, kita udah rindu ibadah. Benar guys, Wow. kita kangen kalian semua ya. Tapi kita mau ibadah online hari ini. Oke, betul. Semoga ini tidak menyurutkan antusias kita antara ibadah di gereja dan juga ibadah. Betul. Harus Online. tetap sama ya spiritnya ya. Harus. Tuh, ada tips-tips nih, kita mau bagi-bagi tips. Setidaknya ada 3 tips, silakan Freddy. Oke, tips yang pertama, temen-temen ya itu harus aktif selama beribadah ya. Jadi jangan cuman tadi kan gue bilang gue bangun tidur langsung ibadah, tapi nggak langsung kayak begitu dong. Ya gue cuci muka juga, sikat gigi ya. Iya. Jadi nyiapin hati yang terbaik untuk ibadah. Jangan Beda. sambil tiduran juga Sambil nontonnya, tidur, duduk ya. lah ya, minimal duduk. Menghargai juga hadirat Tuhan. Betul, Iya. setuju. Itu dari gue. Yang kedua, Oh dari gue pasti siapin hati sih, siapin hati lu, prepare dulu apa yang sebelum ibadah kan, jangan baru bangun masih nyawa belum kumpul langsung lu buka YouTube menonton kita enggak. dan Tapi aktif siapin hati. dan aktif juga kali ya. Jadi ketika Betul. penyembahan, angkat tangan atau Betul. khotbah juga kayak boleh say amin, Yes. gitu Yes, ya. Itu kan betul, kayak ya. kita lagi konsen banget gitu, kita benar-benar mendengarkan gitu Betul. khotbah-khotbahnya. Paling gitu sih. Kalau dari lu apa sih? Ya, kalau gue
sangat buat gue pribadi gue sangat belajar untuk kembali mencatat firman Tuhan. Wah, karena kan kita nyantai ya, kita pikir kan via online ya udah dengerin aja ya. Jangan guys, kita harus rajin mencatat di handphone ataupun di catatan, karena dengan mencatat kita jadi tidak mudah lupa. Benar. Atau kalau buat bahan di Komsel kan. Iya, bisa sharing lagi di Komsel. Bisa dapat dari ibadah. Dan satu lagi, Apa tuh? nggak boleh nge-skip ya guys ya. Wah, ketahuan nih. Udah ada pelaku-pelakunya. Untuk teman-teman yang cuma lihat di awal, terus khotbah di akhir, kasihan. Yang PW itu capek-capek loh, luar biasa. Ataupun dari opening langsung di-skip, parah sih. Habis opening langsung pas closing baru habis. Enggak lah, Nggak boleh. itu nggak ada di gereja kita, nggak ada. Kita semua menghargai dan melakukan yang terbaik termasuk dalam ibadah online. Benar, setuju. Gak usah lama-lama lagi lah ya, kita udah siap ya mau nyembah Tuhan ya. Oke guys, ini dia Let Our Life Be Sparkling All The Way. Hello Sparkling, mari kita siapkan hati kita hari ini untuk beribadah, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, buat setiap kebaikan Tuhan dan kemurahan-Mu. Kami merasakan Engkau Allah yang baik dan setia buat hidup kami. Hari ini Tuhan kami ingin memuji, menyembah Engkau. Terimalah pujian syukur kami Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami memulai dengan dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari kita bersama berkata, amin. Mari kita bertepuk tangan, kita memuji Dia. Come on. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me, 'cause you won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Season, you keep repeating promises to me. Now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me, you won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. On me, 'cause you won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go.
feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. Yeah. I feel it breaking out, yo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. Yeah. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Satu firman Tuhan untuk menguatkan setiap kita di Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak untuk menerima janji-janji Allah. Jadi hari ini teman-teman, mari kita melihat kepada janji Tuhan. Harapan, iman kita mari kita teguhkan kembali ke dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, He's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Yes, we are. Yes, we are your son and daughters, Lord. We believe, we trust in you.
worship you. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. Oh Jesus, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the sun sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Hai guys, ya kembali lagi bersama kita di ibadah sparklingnya. Walaupun di masa-masa pandemi ini kita harus semangat ibadah. Ya kita hari ini mempunyai ibadah yang berbeda. Ya kita akan ibadah bersama pemimpin dari Sparkling Pro dan pemimpin dari Sparkling Dance. Ada Mondi, ada Tere, ada Abe, dan ada Aldo. Kira-kira kita mau ngapain nih hari ini? Ngapain tuh enaknya? Gue mau ngambil ilham dari sebuah game. Wih, Game nih, Apa tuh? kalau lu biasanya PUBG pasti tahu kan. Wih. Terus juga dari sebuah game pertandingan basket gitu. Basket. Namanya itu Gitu, Bang. MVP. Tapi kali ini gue MVP. Apa tuh? Gue ganti jadi Apa? MVP. Apa tuh MVP? Most valuable. Wih. Jadi intinya adalah kita bakal bahas tentang ayat firman Tuhan apa sih yang lebih benar kita penuhi, terus Ya, benar-benar yang menguatkan kita di masa-masa kayak gini. Oke, Be, tadi kan lo ngomongin MVP nih ya. MVP lu sendiri apa? Nah sebelum gue kasih tau MVP gue apa, gue mau nanya dan cerita dulu. Oke, nah pertanyaannya ini gini sih, lu semua pasti ngalamin kayak Magel lah, gue percaya. Hampir pasti. Gue mau tanya gini, lu ngerasa nggak kayak lu main game atau nggak Netflix atau YouTube gitu, tapi tetap even lu udah males, magel, tapi tetap lu nonton tetap main. Tetep sih. Ada sih pernah. karena kita Karena nggak ada option lain ya. Iya, kita sampai titik lu bingung mau ngapain lagi. Ya udah, pulang aja. Gue juga ngalamin kayak gini sih. Dan yang gue mengharap di sini tuh lebih produktivitas. Produktivitas. Tentang tanggung jawab lu gitu. Bukan even kayak gue mahasiswa atau teman-teman yang mungkin lagi sekolah, Ya, lagi belajar akhirnya harus juga nonton terus gitu. Even pusing juga, even juga kayak males nih, tapi tetap pusing gitu kan. Nah, itu kan jadi masalah nih, juga produktivitasnya ketika mendapatkan tanggung jawab. Ya. Nah, terus yang kedua adalah, gue percaya lu semua kayak ngerasain takut dan khawatir. Takut dan khawatir. Pasti lah ya. Takut khawatir di masa pandemi kayak begini ya. Nah, kayak gue pribadi juga, takut juga sih. Nah, cuman, kalau gue nggak takut sama coronanya, Nggak tahu sama corona. karena corona takut sama anak Baru gue ngomong itu. Udah ada lah. Nah, jadi gue lebih takut sama dan khawatir sama proposal tesis gue sih. Proposal tesis itu Proposal tesis mengerikan memang Kan ya. cuma berapa lembar gitu. Itu cuma 23 halaman kan tuh gue ingat cuma tulisan apa sih ya, cuma revisi terus gitu. Terus sama dia tuh makin dekat gitu kan, ini makin deg-degan gitu. Nah, gue kayak takut sama khawatir kan hal itu. Tapi waktu gue lagi renungan, nah gue ketemu nih MVP gue. Itu ada di Matius 6 ayat 33. Apa tuh isinya? Isinya gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Nah, waktu gue baca ya, itu kayak langsung, oh iya juga benar juga ya.
Memang sih roh itu lebih kuat, lebih keren. Ya, ada hidup lu. Bisa melakukan apapun lah karena ketika lu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi persoalannya roh itu lemah lembut. Jadi untuk bisa mengalahkan kedagingan lu, otomatis lu harus dekat sama Tuhan. Lu harus bangun intiman sama Tuhan. Lu harus naikin roh lu lah. Roh lah ya. Level up. Gitu kan. Nah, ketika lu dekat dengan Tuhan, gue percaya segala sesuatu itu ditambahkan sama lu gitu. Ya, termasuk kayak gue sih. Kayak gue pribadi, itu akhirnya gue bisa lewatin proposal tesis gue dengan banyak puji Tuhan. Baru proposal ya? Proposal, lagi nunggu sidang, doakan teman-teman, doakan sidang proposal. Dan gue udah nggak takut lagi. Terus juga akhirnya gue bisa menjalankan tanggung jawab gue dengan baik. Ya iyalah, proposal selesai kan, tanggung jawab dengan baik. Itu bisa workout juga, bisa nge-zoom juga sama komsel, sama komunitas, gitu kan. Jadi nggak cuma males-malesan doang gitu. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Karena lu mengutamakan Tuhan ya? Mengutamakan Tuhan. Permasalahan lu bukan proposal tesis tapi Tuhan dulu ya? Tuhan dulu. Masih banyak kan? Ditambah. Pokoknya dulu Tuhan lah. Tuh. Nah itu kalau cerita gue. Ya kalau tadi yang ngomongin Abe tentang khawatir, takut, ya pasti gue pun juga merasakan itu kan. Apalagi gue baru merit kan. Coba masuk. Biasa. Beda nih. Meritnya udah kayak gue. Nah itu tanda itu buatan loh. Jangan dong. Ada lagi loh. Nanti. Ya kalau ngomongin ketakutan dan khawatir orang-orang yang bekerja pasti akan mengalami hal itu gitu kan. Apalagi karena di berita ini kan banyak banget orang-orang di PHK, dirumahkan, ya dipecat dan lain-lain. Bahkan yang makanya kata-kata manisnya udah kamu di rumah aja dulu kan. Karena nggak ada kerjaan gitu kan. Tapi lama-lama akhirnya nggak kerja. Iya benar juga. Iya. Tapi kan maksudnya kalau gue baru merit kan pasti ada banyak banget tanggungan gitu kan. Dan juga gue pasti ada cicilan. Nah pasti kan orang yang kerja pusingin akan hal itu gitu. Nah tapi yang gue rasakan di sini adalah Tuhan masih pelihara hidup gue loh. Gue masih bisa cicilan, gue masih bisa dibayar, bahkan gue masih bisa nabung gitu kan. Nah, MVP gue nih, MVP gue tuh di Mazmur 1 ayat 2-3 gue bacain ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuati berhasil. Oke, ya. Jadi memang orang-orang yang sebenarnya kalau kita dekat sama Tuhan, kita mau terus intim sama Tuhan, ya pasti Tuhan akan pelihara. Karena gue merasakannya, dan gue jamin teman-teman juga pasti akan merasakan bahwa Tuhan akan pelihara. Ya teman-teman yang di rumah pun juga pasti Tuhan akan pelihara saat kita memang mau mendekat ke Tuhan. Nah di sini pun gue juga belajar bahwa gue harus tetap menjaga disiplin gue. Ya kan kita kadang juga punya banyak disiplin kan. Disiplin kita bangun pagi, kita berolahraga, kita baca pasal, kita saat teduh dan mungkin disiplin-disiplin yang lainnya. Nah gue belajar di sini saat kita memang menjaga disiplin kita, ya Tuhan pasti akan melihat hal itu ya. Semua yang kita lakukan nggak mungkin sia-sia. Dan memang di masa-masa yang seperti ini yang biasanya kita membuat jadi apa ya? Kita jadi males, jadi mager, jadi cuman kerjanya tidur-tiduran, goler-goleran gitu kan. Goler-goleran apa sih? Goleran tuh ya gitulah. Gitu. Itu bahasa baru. Kaum berbahan lah ya. Iya, kaum berbahan. Nah, harusnya pada saat di masa-masa pandemi ini kita nggak boleh kehilangan disiplin kita. Kita harus tetap bangun disiplin, kita harus tetap jaga disiplin agar nanti pada saat ini masa ini semua selesai, ya yang mau kerja, yang sekolah itu semua nggak akan panik gitu kan. Tiba-tiba udah ready, maksudnya udah masih biasa ya bangun pagi sekolah kan jam berapa? 6:30 ya. Sekolah 6:30, terus yang kerja juga pasti pagi. Nah, dengan kita menjaga disiplin kita, dengan kita juga terus dekat sama Tuhan, ya pasti Tuhan akan terus pelihara hidup kita. Kalau gue sih gitu. Lu betul-betul terus tadi dong. Betul dong dong. Iya dong. Bener kan? Ya benar. Enggak tuh. Benar. Kalau MVP lu apa tuh? Iya, MVP lu apa? MVP gua nih. Ini bisa bener nih. Jangan guys, bisa. Kalau dari gua ya, gua apa ya? Mungkin teman-teman ngalamin kali ya seangkatan gitu kan yang Angkatan apa nih? Seangkatan. Baru lulus. Sorry Baru lulus ya. Gua enggak ada open. Gue permainkan doang. Iya dong. Mas lalu. Iya. Pokoknya kan baru lulus gitu kan, terus mungkin perasaannya jadi campur aduk gitu. Mungkin teman-teman ngalamin lah kayak dimana lu antara lu mau senang dan sedih gitu. Senang dan sedih. Nah, gimana?
campur. Jadi kayak senang lu karena lu udah lulus gitu ya. Lulus gitu kan selesai lulus. pendidikan. Sedihnya jadi susah nyari kerja gitu. benar. Karena Covid nih, emang kurang aja Iya, Covid iya. datang tiba-tiba. Terus kayak ya di mana Tuhan ngajarin gue tentang perjalanan iman kali ya. Perjalanan iman. Di mana Tuhan bawa gua pribadi lebih ke tingkat lebih kayak dimana pun mau tetap percaya gak sih sama Tuhan, sekalipun kondisi yang nggak memungkinkan gitu kan, tapi ada hal yang mungkin untuk lu tetap bisa percaya sama Tuhan gitu. Kayak kalau dari gue sih kayak gitu, paling kayak dimana gue tetap percaya sama Tuhan karena gue percaya gitu, ketika gue bergantung sama Tuhan nih, gue mengizinkan kehendak Tuhan terjadi, gue jadi punya harapan gitu di dalam Tuhan, karena kan janji Tuhan kan selalu nyata buat hidup kita gitu. Kasihnya tak bersyarat, tapi janji Tuhan tuh bersyarat buat hidup kita. Kalau MVP-nya gua, kita buka ya. Gua buka di Roma 5 ayat 3 sampai 5 teman-teman. Mungkin hal yang unik di sini tertulis bahwa kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah dalam kesengsaraan. Bermegah dalam kesengsaraan. Coba. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan. Betul, ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji teman. Ini pas banget nih, lagi masa-masa pengujian juga. Iya, buat betul. kita ya. Udah berapa banget udah menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan teman-teman. Dan ini yang gue ngalamin gitu, kayak dimana Tuhan mungkin gue mengalami tentang pengujian dari Tuhan. Kita semua lagi masa pandemi kayak gini, tapi kita masih tetap punya harapan di dalam Tuhan. Karena menurut gue ya, karena cuma pengharapan yang membuat kita tuh bisa lebih terus bergantung sama Tuhan. Kita kayak mengerjakan sesuatu apapun di bawah hadiratnya Tuhan lah. Ya kayak apa ya, kayak dia jadi kayak orang deo gitu. Orang deo. Karena gue percaya kayak Tuhan sanggup mengubah ratapan menjadi sukacita yang penuh dengan harapan. Coba. Sekali lagi. Kayak gue percaya Tuhan sanggup mengubah setiap harapan. Salah. Tuhan sanggup mengubah setiap ratapan menjadi sukacita yang penuh dengan harapan. Itu yang selalu gue confess sih dalam hari-harinya gue. Dan gue percaya gini, di tengah situasi yang ketidakpastian ini, kita nggak tahu kapan ini selesai, tapi ada satu kepastian yang gue dapat dan gue pegang, bahwa Allah nggak pernah meninggalkan kita. Yes. Detik pun. Gitu kalau MVP-nya gue, MVP. Citere. Gimana Ci? Menurut lu? Betul. MVP itu gimana? Ya sebenarnya kalau dengar cerita dari Moni, Alvin, ya sebenarnya mungkin teman-teman di rumah juga kurang lebih merasakan hal yang sama gitu. Iya, pasti lah. Ya pasti lah ya. Gak ada yang keluar rumah kan. Waduh. Cuma memang di masa-masa kayak gini tuh bener yang Allah bilang tadi, ngomongin soal pengujian. Kenapa bisa bilang pengujian? Karena gini, kondisi di rumah aja kayak gini, gak ada yang tahu kan? Di rumah aja, bener nggak? Kalian mau bener-bener rajin, mau males, kita kan mau ngapain dosa? Cuma lu dan Tuhan yang tahu. Iya, kan nggak ada yang tahu gitu. Beda kalau waktu kita masih kondisi normal gitu ya, kan pasti ya seminggu paling enggak kita ada ketemu 2 kali lah. Belum kalau pemerintah, belum kalau ada yang lain-lainnya, udah akan banyak ketemu gitu. Nah, beda kalau sekarang kan di rumah aja. Ya yang tahu benar tadi ada bilang, cuma kita sama Tuhan. Makanya waktu gue lagi renungin apa ya, hari-hari ini sebenarnya apa sih yang lagi Tuhan mau ajarin gitu. Akhirnya muncul satu ayat. MVP. Ya apa ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan gitu. Nah itu ngomongin soal apa sih? Gue mulai mengerti kalau iya ya, di masa-masa kayak gini jadi pengujian. Apakah kita jadi orang yang sama? Walaupun nggak ada yang tahu. Bahasa kerennya itu who you are when no one's looking. Bahasa Jerman. Bahasa Jawa. Iya benernya, kalau bulan-bulan ini kan udah bahas soal original. Iya, betul original. Iya, apakah kita masih jadi orang yang se-original itu, sesama itu, sama seperti ketika kondisinya semua masih baik-baik aja, ketika
menyerang. Iya. Ketika belum diminta buat di rumah aja, ketika semuanya belum di PSBB-in dan segala macam, apakah kita masih jadi pribadi yang sama gitu? Kita masih jadi orang yang sama, terus ngikutin firman Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, sama seperti waktu kita masih bisa check-in sama pembina kita, waktu kita masih bisa konsul secara ketemu. Ya kalau sekarang semuanya online, kita mau Itu jadi Apa nggak main ya? pengetahuan Iya, juga. nggak tahu, bener nggak? Iya. Semuanya sendiri. semuanya sendiri. Kemudian lo tuh diuji juga ya. Betul, betul. Dan benar-benar ya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, ya itu diuji gitu. Apakah hati kita ini yang tadi dibilang sebagai pusat itu mengalirkan hal yang baik? Iya. Betul. Karena dari dalam keluar ya. Betul, dari dalam keluar gitu. Kalau yang dalamnya nggak bener, mau di luarnya mau dibikin sebagus apapun pasti nggak akan kelihatan tuh dia. Iya, kelihatan betul. Tingkat apa? Inner beauty. Ya, nah makanya akhirnya ternyata jadi pemikirannya gini kan, apakah ngelakuin yang tadi dibilang itu menurut teman bisa nggak sendiri? Nggak bisa kalau dari gua. Kenapa bisa? Kenapa? Pede banget ya, pede kenapa? Why? Wah, iya. Kenapa? Kenapa? Karena kita nggak bisa sendiri. Ya oke. Kalau gue ya, ini gue pernah baca sih di Hakim 18 kalau nggak salah. Ya di situ ceritanya ada sebuah kota di situ yang sangat tentram, makmur, ya berkualitas lah hidupnya. Kualitas. Ya, tapi dia tidak bergaul dengan siapa-siapa. Jadi kotanya berdiri sendiri di situ. Nah pada saat itu kota itu diserang. Ya. Kalau menurut kalian kotanya tidak beraliansi dengan yang lain. Menurut kalian kalau dia diserang ada yang bantuin nggak? Nggak ada, udah. Pasti nggak ada. Pasti kalah di auto. Ya, sama kayak hidup kita kalau kita misalkan sendirian aja, pasti nggak akan bisa. Benar. Pasti suatu saat ya semoga mau kita bangun sebagus apapun, suatu saat pasti kita akan jatuh. Iya. Pada saat diserang, ya pada saat mungkin ada hal-hal lain yang juga menyerang hidup kita, entah keadaan atau apapun, pasti kita akan jatuh. Oleh karena itu kita nggak bisa sendiri aja. Ya. Ya, kita sebagai tubuh Kristus kita harus saling terkoneksi satu sama lain. Tapi memang masa-masa kayak gini tuh bikin orang enaknya sendiri karena sendiri yang tadi nggak ada yang tahu lebih nyaman. Betul. Ya kan lebih nyaman. nggak Tapi aku ada- udah beristri, gimana dong? Waduh. Iya. Dua lah. Berdua, yang lain masih sendiri. Itu ada cerita. Itu memang buat teman-teman yang ya belum seperti Mondi ya. Oh iya. Tulis Malah kan panjang tuh poinnya. Iya. ya kan maksudnya akan biasa jadi terbiasa lama-lama jadi sendiri gitu. Teman gue juga sempat ngobrol sama ada satu holder, ya dia bilang maksudnya bener juga. Kan ini kita di rumah aja udah hampir 2 bulan. Ya, Hampir betul, 2 bulan kan betul. katanya kebiasaan baru itu bisa terbentuk setelah 49 hari. Nah, Lebih. emang Nah, Ya ya, kan? kan? Kalau kita dari awal nggak punya kualitas hidup yang benar di hadapan Tuhan, boleh jadi kebiasaan baru yang Iya. bisa jadi ngaco. Ya, Ada disiplin yang dulu harus dibangun, Betul. betul. Dan itu harus dilakukan bareng-bareng. Harus dilakukan bareng-bareng. Gimana dulu? kalau dari gue ya bener juga, dimana kita harus tetap connected ya, selain kita punya koneksi sama Tuhan, kita punya hubungan sama Tuhan yang dekat, yang intim, kita juga butuh yang namanya komunitas. Komunitas, Komsel betul home, dan teman-teman kayak gue pribadi pun kayak tanpa komunitas tuh ya mungkin gue lagi nggak di sini gitu. Iya. Gua udah karena sesuka hati gue gitu, tapi kalau ada komunitas dimana ketika gue jatuh, komunitas yang menopang gue, yang membangun gue, atau keliling gue mungkin lagi ngedrop, lagi ngedown gitu, gue bisa encourage dia, gue bisa Yes, kuatin betul. dia. Dan itulah namanya komunitas gitu. Kenapa penting kita boleh connected? Keep connected. Kita harus connected ya. Kita harus saling terkoneksi satu sama lain antara tubuh Kristus. Bener, ya, bener. antara aku dan kamu. Sangat lah. Emang beda kalau udah sudah berdua tuh beda. Masuk. Ya kalau gue pribadi juga tentang keep connected kayak gini ya, gue ngerasa gitu kan, kayak jangan ke jauh-jauh, Ya. di sini aja gitu. Ketika gue dapetin MVP-nya gue, Iya. dicampur dengan Kimo Mondi, Aldo, dan Tere, semua itu jadi lebih lengkap, ya kan? Jadi gue percaya firman Tuhan itu lebih asik kalau memang dibicarakan dan dipelajari bareng-bareng, Bener. dibanding sendirian aja. Jadi pastikan, Pastikan ya. ya, kalian tetap keep connected dengan Komsel, Komsel. komunitas, dan sahabat-sahabat kalian. Betul. Orang-orang sekeliling kita ya. Dan jangan lupa dengan keluarga pastinya. Pasti. Karena jangan cuma ke orang-orang yang di luar, tapi orang-orang yang di inner circle kita Iya, kelupaan gitu. Betul. Yang lebih penting bahkan.
Iya. Oke, kayaknya waktu sudah mulai. Waktu juga yang memisahkan kita ya. Waduh. Bahasa asik kayak gitu. Beda kalau memang udah bahasanya tuh beda gitu. Ya paling kalau kesimpulan kali ya. Boleh. Dari apa yang kita omongin kayak mungkin setiap kita punya pergumulan masing-masing. Tere, AB, gua dan teman-teman gua juga pergumulan masing-masing. Mungkin teman-teman di rumah juga punya pergumulan masing-masing. Tapi gua pribadi percaya bahwa gimana? Pertama dari AB, dimana kita mengutamakan Tuhan. Ya, Yes. kita dahuluin Tuhan dari setiap apapun yang kita lakukan, dari setiap bidang-bidang yang kita mampu lakukan. Kita pertama itu tetap mengutamakan Tuhan. Dan ketika kita mengutamakan Tuhan, kita percaya ada pemeliharaan Tuhan yang terjadi di kita. Dan di tengah-tengah pemeliharaan itu tuh pasti ada sebuah harapan gitu. Ada pengharapan yang Tuhan berikan, dan itu yang menjaga kualitas hidup kita. Asik. Asik. Oke. Makanya itu harus dilakuin bareng-bareng. Gitu. Ya, Keep setuju. connected. Setuju. So, Dan ya, stay safe and keep connected. Bye. Sebelum kita menutup ibadah kita, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke guys, seru banget ibadahnya. Wow, hari ini siarnya berbeda ya. Beda banget, jadi kayak apa ya? Kayak wah kok nggak cuma khotbah biasa, tapi talk show gitu loh. Lebih kreatif, lebih produktif. Ya nggak sih? Buat teman-teman semua biar nggak bosan di rumah aja guys. Betul, itu sparkling, keren banget. Asik lah ya. Thank you buat kakak-kakak yang udah sharing ya. Kita sangat terberkati banget. Thank you Kak, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Salah satunya diantaranya selama ibadah online kita bisa juga tetap perpuluhan dan juga persembahan. Cuman nih nggak harus pakai amplop. Jadi kita bisa langsung Ditransfer aja di nomor rekening di bawah ini. Bawa ini guys. Boleh catat. di foto, di capture. Oke, udah? Oke. Keren banget. Terus yang kedua, kalian jangan lupa juga follow Instagram Sparkling. Ya ada dua, yang satu teens.sparkling sama pro.sparkling untuk mengetahui informasi-informasi seputar Sparkling. Itu jangan sampai kalian ketinggalan karena selalu up to date. Tuh, boleh langsung di follow ya teman-teman ya. And then, itu aja. Itu aja lah ya, kita mau sama-sama ini. Oke. Pada bosen loh kita. Kita lagi. Oke, dadah guys. Happy Sunday. Happy Sunday. Let our life Be sparkling all the way.